Shalom, perkenalkan nama saya Hizkia David Asaf Kultom. Saya mahasiswa STT Karisma semester 6 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perencanaan pendidikan. Dan ada 5 hal yang akan saya bagikan tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan dan manajemen pendidikan. Yang kedua adalah pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk perencanaan pendidikan. Yang keempat, perencanaan pendidikan dalam konteks kewilayahan. Dan yang kelima, perencanaan dan manajemen strategis. Kelima hal ini merupakan konsep-konsep yang mendasar tentang perencanaan pendidikan. Saya akan mempresentasikan bagian yang pertama, yaitu perencanaan dan manajemen pendidikan. Perencanaan dan manajemen pendidikan secara konseptual itu meliputi 5 hal, yaitu yang pertama perencanaan. Hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pelaksanaan adalah perencanaan manajemen pendidikan. Karena perencanaan merupakan konsep awal atau panduan supaya bisa dilaksanakannya sebuah manajemen pendidikan. Setelah ada perencanaan, maka dilakukan pelaksanaan. Kemudian setelah dilaksanakan, perlu adanya pengendalian. Dan setelah adanya pengendalian, perlu dilakukannya pengawasan. Pengawasan tersebut adalah pengawasan mengenai sumber daya manusia, sumber belajar, kurikulum, dana, dan fasilitas. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu yang efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu proyeksi, artinya sebuah gambaran tentang apa yang harus dilaksanakan. Jadi kalau tidak ada perencanaan, maka tidak ada pelaksanaan. Kalau ada pelaksanaan, berarti harus ada terlebih dahulu perencanaan. Karena itu merupakan gambaran dari apa yang akan dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai suatu proyeksi atau gambaran, perencanaan memiliki unsur kegiatan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Jadi sebagai suatu gambaran, perencanaan itu dapat mengidentifikasi prioritas mana yang harus dilakukan, gambaran apa yang ada, dan itu menjadi sebuah panduan untuk pelaksanaan dalam manajemen pendidikan. Kebutuhan terhadap perencanaan pendidikan diakibatkan oleh adanya kompleksitas masyarakat dewasa, seperti jumlah penduduk, kebutuhan akan tenaga kerja, masalah lingkungan, dan adanya keterbatasan sumber daya alam. Karena itu dibutuhkan perencanaan pendidikan akibat adanya kompleksitas masyarakat. Sampai saat ini, pendidikan di Indonesia masih mengalami krisis yang besar. Karena perkembangan dan kebutuhan pendidikan tidak dapat terpenuhi oleh sumber-sumber yang tersedia. Jadi pada saat ini Indonesia itu masih mengalami krisis yang besar karena kebutuhan akan pendidikan tidak terpenuhi oleh sumber-sumber yang tersedia. Dan sejak beberapa tahun lalu, KOMS dan Manak menghimbau agar pendidikan direncanakan secara seksama. Caranya dengan melihat pada keterbatasan yang ada dan diarahkan kepada penyelenggaraan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Artinya, masyarakat yang ada dididik untuk dapat tumbuh secara efektif dan efisien sebagai sumber daya yang dapat memajukan wilayah tersebut. Karena itu dibutuhkan perencanaan di setiap daerah-daerah. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan secara komprehensif, Bang Hart dan Tro merekomendasikan ada beberapa hal yang harus dicermati dalam merencanakan pendidikan. Di antaranya mengidentifikasi, mengevaluasi, mencermati masalah-masalah kritis, dan mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan yang ada, serta melaksanakan kajian terhadap sistem pendidikan dan komponen-komponennya. Nah, dan saat ini saya akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu konsep dari manajemen pendidikan, yaitu pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam upaya pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah memenuhi keperluan akan tenaga kerja. Yang kedua, perluasan kesempatan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan, serta
serta yang keempat, peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggara pendidikan. Tujuan pendidikan bersifat eksternal telah melatar belakangi pandangan klasik tentang perencanaan pendidikan, yaitu pendekatan kebutuhan sosial, pendekatan perencanaan ketenagakerjaan, pendekatan untung rugi dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan dalam pendekatan kebutuhan sosial menekankan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi kebebasan, yakni pembebasan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. Jadi goal dan purpose sebuah perencanaan dan pendekatan kebutuhan sosial itu menekankan kepada pembebasan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. Pemerintah atau penyelenggara pendidikan harus berupaya untuk dapat mengakomodir semua penduduk usia sekolah yang berada dan terlibat dalam sistem pendidikan. Mahalnya pendidikan jadi relatif yang pasti dalam semua penduduk usia sekolah harus ambil bagian dalam proses pendidikan. Kemudian, pada umumnya perencanaan pendidikan merupakan hasil sintetis dari keempat pendekatan tersebut. Kita akan masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk perencanaan pendidikan. Ditinjau dari segi waktu, perencanaan pendidikan dapat dibedakan atas perencanaan jangka panjang antara 11 sampai 30 tahun. Biasanya ini direncanakan atau dirancang oleh pemerintah pusat. Kemudian perencanaan jangka menengah yaitu antara 5 sampai 10 tahun. Dan yang terakhir adalah perencanaan jangka pendek antara 1 sampai 4 tahun. Ketiga bentuk perencanaan tersebut berkaitan antara satu dan yang lainnya. Perencanaan jangka pendek merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah, keduanya merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang. Beberapa perencanaan jangka pendek yang digabungkan secara sistematis dan sistemik dapat dipandang sebagai perencanaan jangka menengah. Beberapa perencanaan jangka menengah yang dirangkai dalam suatu kesatuan akan menjadi rencana jangka panjang. Berdasarkan ruang lingkupnya, perencanaan pendidikan dapat dibedakan atas perencanaan makro. Perencanaan makro itu adalah level nasional. Kemudian yang kedua, perencanaan meso. Perencanaan meso adalah perencanaan level regional. Dan yang terakhir adalah perencanaan mikro yang bersifat institusional, meliputi berbagai kegiatan perencanaan pada suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu. Jadi ada perencanaan makro yaitu level nasional, perencanaan meso level regional biasanya provinsi atau kabupaten, dan yang terakhir adalah perencanaan mikro yaitu institusi sekolahnya, entah itu swasta ataupun negeri. Nah, kemudian di bagian yang keempat, perencanaan pendidikan dalam konteks kewilayahan. Berdasarkan ruang lingkupnya, perencanaan pendidikan suatu wilayah dapat diklasifikasikan sebagai perencanaan meso, baik pada level provinsi ataupun pada level kabupaten atau kota. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, perencanaan pendidikan di daerah harus dilakukan pada level kabupaten atau kota. Sedangkan perencanaan pada tingkat provinsi merupakan fungsi koordinasi dan distribusi antar daerah. Sasaran desentralisasi ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan posisi geografis Indonesia yang strategis. Jadi, prinsip pendidikan di Indonesia salah satunya adalah desentralisasi atau otonom. Artinya setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pendidikan sesuai dengan kewilayahan yang ada di daerah tersebut. Dengan menganut strategi pembangunan dari bawah, peranan pemerintah pusat perlu dititikberatkan pada aspek-aspek yang strategis dan memberi peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah perencanaan dan manajemen strategis. Perkembangan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan cenderung menimbulkan permasalahan dan tantangan-tantangan baru yang variasi dan intensitasnya itu cenderung meningkat. Artinya ada sebuah peningkatan dalam pendidikan, yaitu peningkatan masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Karena itu diperlukan perencanaan pendidikan. Dalam bidang pendidikan,
Situation audit harus ditindaklanjuti dengan penggunaan teknik analisis, meliputi aktivitas evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan internal sistem pendidikan, serta peluang dan ancaman yang berasal dari luar sistem pendidikan. Nah, itu adalah kelima hal yang merupakan konsep dasar dari manajemen perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan dan manajemen pendidikan, yang kedua pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yang ketiga bentuk-bentuk perencanaan pendidikan, yang keempat perencanaan pendidikan dalam konteks kewilayahan, dan yang kelima perencanaan dan manajemen strategis. Kelima hal tersebut merupakan konsep dasar perencanaan pendidikan. Kesimpulannya adalah dalam mengkonsep sebuah perencanaan pendidikan, hal yang harus dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan. Setelah dilaksanakan perlu adanya pengawasan dan perlu adanya pengendalian, dan itu merupakan hal-hal mengenai konsep dasar perencanaan pendidikan. Terima kasih. Shalom.